Sementara itu, untuk 8 penelitian yang lainnya menyatakan hasil bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah akuisisi pada kinerja keuangan perusahaan. Dek, mau berangkat, Dok? Dalam, Bu? Oh, bukan. Saya ngomong dengan anak saya. Maaf. Oke. Lanjut. Oke. Nah, berikut kerangka konseptual dari penelitian saya, di mana dalam menyusun kerangka konseptual di sini, saya menyesuaikan dengan tujuan dan juga dengan tujuan penelitian yang saya buat, yakni untuk menguji perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Jadi terlebih dahulu masing-masing kinerja keuangan di sini, baik sebelum dan sesudah akuisisi dikalkulasikan terlebih dahulu, lalu selanjutnya dilakukan uji beda. Sementara itu, untuk hipotesis penelitian sendiri, yang pertama, hipotesis 1, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas perusahaan pengakuisisi yang diproyeksikan dengan current rasio perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Untuk hipotesis 2, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio profitabilitas perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset rasio perusahaan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Untuk hipotesis 3, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio solvabilitas perusahaan pengakuisisi yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi. Lalu yang keempat, hipotesis 4, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio aktivitas perusahaan pengakuisisi yang diproyeksikan dengan total asset turnover ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi. Dan untuk hipotesis 5, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio pasar perusahaan pengakuisisi yang diproyeksikan dengan price to book value ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi. Untuk metode penelitian di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian saya ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. Selanjutnya, untuk jenis dan sumber datanya merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan selama tahun penelitian, yakni 2 tahun sebelum akuisisi dan 5 tahun setelah akuisisi. Untuk populasi dan sampelnya di sini, populasinya terdiri dari perusahaan-perusahaan pengakuisisi, di mana perusahaan tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara sampel penelitiannya terdiri dari perusahaan yang melakukan akuisisi dalam kurun tahun 2012 hingga tahun 2016. Teknik pemilihan sampel yang saya gunakan yakni teknik purposive sampling method dengan kriteria yang pertama, perusahaan pengambil alih dalam kurun tahun 2012 hingga 2016. Yang kedua, perusahaan list di BEI dan tidak delisting selama tahun penelitian. Lalu yang ketiga, perusahaan telah menerbitkan dan menyajikan secara lengkap laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Dan untuk metode pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan teknik dokumentasi yang berasal dari laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan yang telah dipublikasikan. Baik, selanjutnya terkait identifikasi variabel. Untuk variabel di sini saya menggunakan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan indikator rasio keuangan yang meliputi yang pertama ada current ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, yang ketiga ada return on asset, lalu yang keempat ada total asset turnover ratio, dan yang terakhir ada price to book value ratio. Untuk definisi dari variabelnya sendiri, yang pertama, menurut Fahmi pada tahun 2018 halaman 66, rasio lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo menggunakan aset atau aktiva lancar yang dimiliki. Rumus dari current ratio di sini diantaranya total aktiva lancar dibagi total kewajiban lancar dikali 100%. Selanjutnya untuk return on asset ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Untuk rumusnya sendiri, ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%.
Selanjutnya ada debt to equity ratio. Menurut Fahmi pada tahun 2018, debt to equity ratio di sini merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan besarnya jaminan berupa modal sendiri yang tersedia untuk kreditor. Nah, untuk rumusnya DER sama dengan total utang dibagi total modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada total asset turnover ratio. Menurut Fahmi pada tahun 2018 halaman 80, rasio total aset turnover ratio di sini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perputaran dari keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan secara efektif menghasilkan penjualan bersih. Untuk rumusnya yakni penjualan neto dibagi total aktiva. Selanjutnya ada price to book value, di mana menurut Brigham dan Houston pada tahun 2010, halaman 151, nilai perusahaan di sini dapat diukur menggunakan rasio price to book value dengan cara membandingkan harga pasar suatu saham dengan nilai per lembar saham. Untuk rumusnya, PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per lembar saham dikali 100%. Selanjutnya terkait metode analisis data, di mana yang pertama di sini saya menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan cara menghitung atau mengkalkulasikan masing-masing dari rasio keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini saya melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test, dan yang ketiga di sini saya menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan uji paired simplicity test jika data berdistribusi normal, dan uji peringkat bertanda Wilcoxon-Sainz test jika data tidak berdistribusi normal. Berikut merupakan gambaran dari deskripsi rentang tahun pengujian kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Jadi di sini saya membandingkan antara tahun dasar yakni 2 tahun sebelum akuisisi dengan 1 tahun setelah akuisisi. Lalu selanjutnya ada 2 tahun sebelum akuisisi dengan 2 tahun setelah akuisisi. Berikutnya ada 2 tahun sebelum akuisisi dengan 3 tahun setelah akuisisi. Lalu ada 2 tahun sebelum akuisisi dengan 4 tahun setelah akuisisi, dan yang terakhir membandingkan 2 tahun sebelum akuisisi dengan 5 tahun sebelum akuisisi. Selanjutnya berikut kurang lebih kerangka pemecahan masalah dari penelitian saya. Dimulai dari pengumpulan data, lalu uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, lalu jika data terdistribusi normal, maka saya menggunakan uji hipotesis parametrik paired simplicity test, dan jika data tidak berdistribusi normal, maka di sini saya akan menggunakan uji hipotesis non-parametrik Wilcoxon-Sainz test. Nah, berikutnya diperoleh hasil dan pembahasan, lalu disimpulkan dan diberikan saran, dan berikutnya selesai. Berikut tadi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Saudari Opi Mailania Sukma atas pemaparan materinya. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab ataupun tanggapan dari audiens. Untuk audiens yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau mengacungkan raise hand terlebih dahulu. Kepada audiens yang bertanya dipersilakan. Baik, silakan Saudara Winge Tara untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Wingetara Mata Dinata, NIM 1808-1020-1028. Yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Opi Melenia, yaitu mengapa menggunakan objek perusahaan yang melakukan akuisisi pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, lalu mengapa hanya membandingkan kinerja keuangan perusahaan antara 2 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah akuisisi. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Winge ditampung terlebih dahulu. Untuk audiens yang lain, silakan.
Baik, karena belum ada pertanyaan yang lainnya, maka saya persilakan Saudari Opi Melania Sukma untuk menjawab pertanyaan dari Winge dengan pertanyaan mengapa menggunakan perusahaan pengakuisisi tahun 2012 sampai 2016 dan mengapa memilih rentang tahun 2 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah. Kepada Saudari Opi dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Winge. Saya mohon izin menjawab pertanyaannya, nggih. Jadi, mengapa saya menggunakan objek perusahaan pengakuisisi yang pada periode tahun 2012 hingga 2016. Periode tersebut saya pilih dengan pertimbangan adanya ketersediaan data yang cukup, mengingat penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara 2 tahun dan 2 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah akuisisi. Nah, dengan menggunakan batas tahun 2016 di sini, saya memiliki rentang waktu yang mana tahun 2016 di sini memiliki rentang waktu 5 tahun dari tahun 2021, sehingga di sini saya akan memperoleh data yang cukup. Nah, apabila saya menggunakan data perusahaan pengakuisisi di atas tahun 2016, maka kriteria untuk penelitian saya nanti tidak dapat terpenuhi, seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa membandingkannya hanya 2 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah? Baik, karena di sini saya mengasumsikan 2 tahun sebelum akuisisi di sini merupakan waktu atau kondisi yang cukup digunakan perusahaan untuk menyusun strategi atau strategi perencanaan secara matang. Nah, sementara 5 tahun sesudah akuisisi di sini, saya asumsikan perusahaan yang melakukan akuisisi di sini akan mampu mencapai sinergi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, agar penelitian ini dapat dilakukan secara maksimal, saya menggunakan jangka waktu 5 tahun sesudah akuisisi. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari Saudari Opi Melania Sukma. Untuk yang bertanya, Saudari Winge, apakah ada tanggapan lagi? Baik, sudah cukup dari Saudari Winge. Apakah dari audiens yang lain ada pertanyaan? Silakan bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka diucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan jawaban dari Saudari Opi Melania Sukma. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi pertanyaan, kritik, dan saran dari dosen penguji. Kepada dosen penguji, Bapak Hadi Paramu, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya berharap yang audiensnya yang tanya banyak gitu ya. Kalau saya komentar mungkin sudah ini ya sifatnya umum, kemudian ya barangkali melihat tema seperti ini kan berulang-ulang, Bu Elok, Bu Lili Farida, Pak Tato juga begitu gitu ya. Jadi justru forum semacam ini itu sangat bermanfaat untuk kalian gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya yang hadir ini belum seminar, jadi mau memperbaiki proposalnya lagi, itu kesempatannya adalah di sini gitu loh. Tapi sayangnya ya forum ini tidak tidak semarak gitu ya. Jadi kelihatannya hanya ritual saja kalau boleh saya katakan. Wis pokoknya dilaksanakan ya selesai gitu kan. Bahkan yang dulu-dulu itu kalau masih kita tatap muka itu ya, itu ada perayaan gitu pasca seminar proposal. Itu yang menurut saya agak memprihatinkan gitu. Karena apa? Seolah-olah skripsinya sudah selesai. Padahal proposal itu baru usulan yang harus dilaksanakan. Jadi lah kok ngusulno disetujui terus seneng gitu kan, mestinya ya agak agak prihatin, puasa dulu gitu kan. Oh, sekarang tugas saya adalah melaksanakan. Mungkin begitu ya. Jadi
Ya itulah awalan ya, awalan dari apa yang sesi saya. Jadi mudah-mudahan lah dalam periode berikutnya ada progres gitu ya. Yang hadir itu tidak hanya apa ya, solidaritas teman, tapi juga punya misi untuk belajar gitu ya. Pertanyaan kalian kan tidak harus pertanyaan apa namanya yang sampai mematikan si presenter gitu ya, tapi boleh jadi pertanyaan itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya, yang bisa kita pelajari bersama gitu ya. Itu. Kalau boleh saya mengundang ini, saya minggu depan punya bimbingan yang kelihatannya tertunda-tunda jadwal seminarnya, itu angkatan 2014. Jadi silakan hadir. Jadi supaya kelihatan beda itu ya, bagaimana mahasiswa angkatan 2014 presentasi dengan mahasiswa angkatan 2018 presentasi. Ini saya appreciate ke OPI, mudah-mudahan apa namanya betul-betul menunjukkan performance yang bagus. Ini semester 7 ya. Karena Betul, saya Bapak. punya mahasiswa semester 7, saya lakukan pendalaman, dua-duanya lari. Baik Pak, saya pikirkan dulu gitu. Itu saya anggap lari gitu. Jadi nggak jawab pertanyaan saya, jadi hanya memikirkan saja. Gitu. Sedih juga ini. Iya, jadi maunya adalah diajak diskusi, malah ada yang alasan kakaknya mau menikah gitu. Aduh, ini menikah sama siapa kok sampai saya jadi korban juga. Baik, poin yang pertama tadi hal yang mirip yang ditanyakan Winge yang terkait dengan durasi periode penelitian 2012 2012 dan sampai dengan 2016. Mungkin karena alasan analisis data, saya kira itu pemilihan waktu yang tepat. Saya menilai begitu karena ada frame untuk membandingkan kinerja 2 tahun sebelum dengan sampai dengan 5 tahun sesudah ya. Itu yang saya tangkap. Jadi karena itu kemudian yang paling tua yang paling muda datanya adalah yang tersedia pada tahun 2016 gitu. Gitu. Nah, tentunya mungkin perlu ini ya. Perlu apa namanya? Direnungkan juga gitu ya. Jadi bahwa efek jangka panjang dalam akuisisi itu sangat mungkin ya, bisa saja. Makanya yang berangkat dari riset gap itu ya, kamu OPI menyajikan bahwa tidak ada yang konsisten gitu. Nah bisa jadi karena riset-riset terdahulu itu ngamatinya short term gitu ya, dalam jangka pendek gitu ya. Bagaimana jika misalnya ini challenge ya, kalau misalkan mahasiswa S1 sudah berani begitu, jadi yang diteliti misalnya nih, nanti Bu Ella atau Bu Lili, Pak Tata bisa ngasih saran ya. Misalnya yang diteliti adalah yang 2010, kemudian dibandingkan yang jangka pendek, jadi sebelum sekitar plus minus 2 tahun sebelum dan sesudah akuisisi 2010, terus kemudian dievaluasi lagi sampai plus 10 misalkan. Karena itu jangka panjang sifatnya, jadi sinerginya mungkin baru baru terjadi di tahun itu gitu. Coba lihat ini ya, proses bagaimana Bank Mandiri itu berhasil ya menjadi bank besar seperti sekarang. Itu butuh waktu loh. Tidak hanya persoalan keuangan, tapi ada persoalan penggabungan kultur budaya perusahaan ya. Terus jadi corporate culture, ada mungkin apa namanya shock antar karyawan gitu ya, karena semula berdivisi-divisi menjadi satu gitu ya. Nah sekarang kan success story itu mau diulang di BSI kan, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah milik anak perusahaan Bank BUMN itu dijadikan satu gitu. Nah itu kan saya kira nggak bisa diamati plus minus 2 tahun gitu kan. Tapi mereka akan melakukan pola-pola integrasi, pola kerjanya bagaimana gitu kan. Gitu. Jadi ada aspek non keuangan yang penting ya, yang mungkin terjadinya atau sinerginya itu terjadi setelah sekian tahun gitu.
saya nggak mengamati langsung, tapi Bank Mandiri itu cukup lama untuk bisa menjadi Bank Mandiri seperti sekarang. Tidak langsung merger, gabungan, modalnya ditumpuk undung gitu ya, kemudian perusahaan jadi besar, tidak begitu gitu. Nah, maka itu yang jadi challenge, harusnya analisis ini tadi kalau saya anggap mungkin manfaat teoretisnya tadi itu agak menggelembung itu, OPI kayaknya cenderung membesar-besarkan gitu. Harusnya begitu, harusnya kamu tidak sama dengan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang kamu rujuk itu. Agar apa? Menambah wawasan baru gitu. Ini kan seolah-olah yang dimaksud yang mendapatkan wawasan baru itu kan diri sendiri ya, penelitinya ya. Seharusnya bukan. Jadi yang mendapatkan manfaat adalah pihak lain secara luas gitu ya. Itu. Nah, oke. Jadi untuk waktu secara sederhana tadi sudah dijelaskan. Saya pikir ya oke lah. Challenge-nya tadi itu bagaimana? Bisa nggak? Berani nggak untuk membentang yang lebih luas lagi kan? Data akuisisi bisa lebih luas, lebih panjang ya. Kalau itu bisa, wah itu luar biasa. Jadi hal yang baru. Tuh. Kemudian yang kedua, ini karena settingnya itu OPI 2012, 2016. Kalau saya baca latar belakang di proposalmu, kamu mulai dengan era digital. Menurut saya ini apa ya? Kayak dipaksakan relevansinya gitu. Era digital itu kapan sih marak dibicarakan? Waktu ini aja paling gampang. Waktu 2012 kamu pertama belum kali itu. Ya, waktu kamu masuk FEB 2018 itu sudah era digital nggak? Menurut saya sudah, Bapak. Sudah ya. 2017 sudah nggak? Sudah juga. Sudah juga ya. 2012? Belum, saya belum. Belum. Nah ini, jadi eventnya telah terjadi, tapi fenomenanya yang kamu angkat adalah fenomena baru-baru ini. Era Gitu. digital. Iya, jadi seolah-olah dipaksa untuk relevan. Gitu. Nanti digitalisasi online mendukung merger itu kan sekarang mungkin benar gitu ya. Kalau ada perusahaan yang merger sekarang, barangkali salah satu pertimbangannya adalah itu. Gitu. Tokopedia dengan Gojek misalkan, GoTo itu ya, GoTo itu sekarang kan motifnya apa? Capacity building juga gitu ya, memperluas layanan gitu ya. Nah itu benar, itu merger sekarang. Kalau kamu meneliti merger yang sekarang, maka yang kamu korbankan adalah analisis 5 tahun tadi gitu. Nggak mungkin kan yang 5 tahun gitu. Nah itu, tapi ya itu tadilah logiknya kayak gitu. Jadi latar belakang nggak usah dimutakhirkan dalam konteks ini karena apa? Ya yang paling mutakhir itu ya tahun 2012 sampai 2016 yang kamu tulis gitu. Ada apa di tahun itu? Itu yang jadi apa ya latar belakang atau background-nya gitu ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya masih di bagian awal saya ingin semua lah mahasiswa S1 coba berpikir ya. Kira-kira pentingnya penelitian itu apa sih gitu. Coba OP, berapa banyak kajian yang semacam yang kamu lakukan? Banyak sekali itu atau gimana? Mohon maaf, Bapak. Barusan suaranya putus-putus. Ipun nggih. Moderator bisa bantu ngulang ya? Ikatan saya jadi putus-putus gitu kalau begini. Baik. Ya, tapi kalau saya mendengarnya sih nggak putus, cuman jaringannya di OPI ini mungkin ya. Iya. Mungkin. Ya, memang kalau ada pertanyaan yang agak jelimet itu jaringan gampang putus-putus memang. Iya, sekarang itu jadi alasan yang sopan itu untuk maaf Pak diulangi Pak, itu kayaknya enggak enak. Jaringan saya kurang bagus bisa di ini, jadi alasan. Ya, jadi
berapa banyak penelitian yang semacam ini? Saya buka aja mungkin Untuk masker saya. mohon izin menjawab nih Pak. Ya. Untuk kajian atau riset yang saya sudah amati sejauh ini, saya membaca 16 penelitian 16 terdahulu, ya. Pak. Oke, kalau kamu klasifikasikan itu banyak atau sedikit? Cukup banyak nih. Ya, kalau saya berani mengatakan itu banyak sekali. Ya, banyak itu ya 5 itu banyak, tapi ini 16 loh. Itu yang kamu bisa temukan. Barangkali kalau kamu browsing lebih dalam lagi, mungkin lebih dari itu gitu. Nah, kemudian loh iya ya, orang-orang dulu sudah melakukan kajian ya. Kira-kira kalau saya ngulang mereka, ya, ini saya nggak menolak temamu ya, tapi paling tidak dibalik sekarang. Kalau kamu mengulang itu, pentingnya apa sih gitu? Untuk mungkin urgensi dari penelitian saya ini, Pak, saya ingin mendapatkan hasil temuan baru. Barangkali variabel-variabel yang digunakan dahulu mungkin apakah masih relevan dengan penelitian saya saat ini, atau mungkin ada temuan baru yang mungkin bisa memperbaiki penelitian terdahulu, seperti itu, Bapak. Oke, ya, yang mana variabel barunya yang mana? Kayaknya kalau saya dengar, yang mana? Maksudnya kayak gimana? Boten. Jadi saya menggunakan variabel seperti penelitian terdahulu. Oke. Dengan harapan saya dapat mengetahui Bapak apakah variabel yang digunakan dahulu masih relevan dengan yang saya gunakan sekarang, gitu Bapak. Oh, terus kalau nggak relevan, terus buat apa? Berarti itu kebaruannya, menghasilkan, berarti sudah nggak relevan lagi gitu ya. Saya kira mungkin agak rumit ya itu ya. Begini, kalau saya boleh ngarahkan, jadi contoh tadi tentang horizon waktu misalkan. Oh, yang sudah-sudah itu plus minus 2, saya ini plus minus 10 misalkan gitu. Jadi efek sinergi, efek akuisisi ya. Jadi maksudnya merger dan akuisisi kan dalam rangka untuk itu ya, untuk membesarkan gitu ya, scale-nya meningkat gitu ya. Itu diuji setelah sekian tahun misalkan gitu. Nah, jadi kalau kamu menggunakan horizon yang lebih panjang, maka kamu bisa mengatakan saya ini beda dengan yang dulu karena yang dulu-dulu itu sifatnya jangka pendek. Yang saya lakukan adalah sifatnya jangka panjang. Nah, jadi kemudian penting untuk dilakukan. Kenapa? Kalau hasilnya saya dapatkan, ya mau hasil berbeda sebelum sesudah atau hasilnya tidak berbeda, itu akan menambah kesimpulan ya, menguatkan kesimpulan apakah sinergi pasca akuisisi itu terjadi gitu. Nah, itu baru pentingnya. Pentingnya itu bukan selalu yang terkait dengan pemecahan masalah real, enggak gitu. Bukan harus berbeda, mungkin juga enggak. Untuk kalian yang di S1 barangkali enggak terlalu dituntut itulah ya. Manfaat teoretis itu yang ya kamu nggak terlalu dituntut ke situ lah, sama Opi ya. Ya, jadi kamu kayaknya baca proposal disertasi kayaknya. Ada manfaat praktis itu. Ya, oke. Kemudian, jadi tolong nanti ditambahkan. Jadi supaya skripsi yang ditulis mahasiswa itu, paling tidak mendorong si penulis itu loh. Kok aku kok neliti ini ya, bukan sekedar pokoknya podo lah gitu. Enggak begitu ya. Jadi ada motivasi, jadi sudut pandang yang unik gitu ya, yang ditonjolkan. Jadi benar-benar nanti urgent gitu ya. Nek gak dilakukan, ono sih nggak beres gitu. Nah, kira-kira gitu. Acuan urgent atau tidak itu begitulah ya. Ya, nanti diolah lah ya gitu. Itu. Baik, mungkin saya bisa geser ke slide-nya, digeser ke hipotesis ya. Mungkin ini sebenarnya juga pertanyaan Bu Lili, Bu Elok, Pak Tato barangkali.
Nggak apa-apa, saya wakili dulu. Bisa dinaikkan ke hipotesis. Oke, kalau saya baca kan bunyinya gini ya, tidak terdapat perbedaan bla 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 gitu ya. Belum bisa geser ya. Kok macet nggih? Kasih. Stop sharing dulu aja, nanti di on-kan lagi, mungkin gitu. Stop sharing ya. Nah, ya, wes naikkan lagi sekarang. Betul ya, Opi ya, tidak ada perbedaan. Terdapat, Bapak. Oh, terdapat perbedaan ya, oke, terdapat perbedaan. Ya, biasanya kalau menurut teorinya, setelah akuisisi itu lebih baik atau sama saja gitu. Kok kesini lagi, kok terima kasih lagi. Mungkin untuk moderator bisa dibantu share screen nggih? Oke, dibaca aja, redaksi hipotesisnya, kamu baca aja. Oke. Yang pertama, contoh saja yang pertama, hipotesis yang pertama. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas perusahaan pengakuisisi yang diproksikan dengan current rasio perusahaan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Oke, terdapat perbedaan itu ya, kalau secara teknikal sebenarnya saya tanya, itu nanti diuji secara one till atau two till? Two till, Bapak. Two till ya. Yakin ya, two till ya. Oke, karena sifatnya berpasangan nih, mungkin Bapak. Datanya berpasangan. Enggak ada hubungannya dengan itu. Enggak berpasangan pun bisa two till. Enggak ada hubungannya. Di sampel berpasangan pun ada yang one till. Enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, jadi ini mungkin nanti bisa melakukan pendalaman ya dengan pembimbing. Jadi idealnya kan setelah akuisisi tambah baik atau tambah buruk atau sama saja? Idealnya tambah baik, Bapak. Tambah baik. Jadi kita kasih clue aja, jadi enggak berkepanjangan. Harusnya siap Pak Hadi ya, mantil. Wantil boleh ya, iya boleh setuju juga wantil. Wantil itu satu sisi. Direksional ya. Ya, jadi saya kira mungkin akan lebih spesifik gitu ya. Jadi kamu sudah menjurus perbedaannya adalah perbedaan positif. Lebih baik. Lebih baik ya. Bukan perbedaan yang lain karena berbeda berarti yang penting nggak sama gitu. Nggak sama bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu. Itu yang tutil gitu. Ya, oke. Jadi diperbaiki. Nah, boleh ke sampel, kriteria sampel, ya Pak. Sudah satu-satu ya. Saya senang men-challenge proposalnya mahasiswa. Ya. Itu kata sopannya, challenge, bukan nek karo Pak Adi mesti takoni macam-macam. Itu kan nggak enak itu. Kalian ngomongnya enak gitu ya. Saya yang dengar nggak enak gitu. Yang belok ya. Challenge. Saya pakai bahasa yang lebih sopan. Iya, keren ya. Challenge ya. Challenge, Ya, keren. challenge gitu kan. Nek mahasiswanya iya, aku seneng. Tak challenge, tak tantang, mahasiswanya iya. Saya senang gitu. Loh, kok mesti kau terima kasih ya? Kamu baca aja, udah. Kamu baca aja. Atau tadi belum slide show-nya belum dimatikan mungkin. Oke, Opi, kriteria pertama apa, Opi? Dibaca aja, Mbak. Mbak, dibaca. Mbak. Oke ya, wes ini. Perusahaan pengambil alih turun 2012-2016, gitu kan? Perlu nggak ditegaskan lagi ini?
kriteria 1. Sepertinya sudah tegas nih, Pak. Sepertinya gimana? Diulangi lagi. Sepertinya sudah cukup tegas nih, menurut Tegas saya. di mana? Tegas di judulnya atau tegas di kriteria 1 ini? Kriteria satunya, Bapak. Oh, judulnya tersebut begitu ya? Juga sama ya? Judulnya apa, Mbak? Pengakuisisi. Ada periode, Mbak. Nggih. Judulnya. Nggih, ada, Ibu. Oh, kalau Ada, ya? ada Ibu. periode Bisa, nggak sudah. usah di sini. Iya. Kalau Oh. judulnya menurut saya umum dulu, Pak Hadi, nggih. Nah, Ini mungkin menjadi begitu, Bella. Ya, itu pertanyaan saya. nggak usah periode ya, Mbak, judulnya. Nah, jadi ya ini namanya challenge. Jadi bukan Nggih. harus dihapus, harus ditambahkan, bukan. Tapi ya Konsep. OP dalam hal ini coba di-matchingkan apa yang mau dilakukan. Gitu. Kalau misalkan saya jelas-jelas akan meneliti apa namanya kemampuan presentasi mahasiswi misalkan, kan kriterianya nggak usah mahasiswi, jelas kok maksudnya mahasiswi. Itu. Nah, itu penalaran begitu maksud saya cobalah daya kritisnya ditingkatkan. Nomor 2 sekarang kita bedah. Perlu nggak listed dan tidak delisting? Karena di judul yang awal tadi sudah tertera, maka di sini mungkin hanya perlu yang tidak delisting selama tahun penelitian saja, nggih, Bapak. Kenapa? Karena apabila di masa tahun penelitian itu terjadi delisting atau perusahaan itu dihapus dari bursa efek, maka nantinya saya tidak dapat memperoleh data yang digunakan untuk penelitian, Bapak, seperti itu. Iya, itu kan nomor 3 sebenarnya. Nomor 2 itu nggak ada hubungannya dengan yang kamu kaji. Objek BEI ya itu sebagai tempat kamu mungkin mendapatkan data. Tapi eventmu ini tidak berkaitan dengan aktivitas BEI. Tapi ini kan berkaitan dengan aktivitas perusahaan itu. Ya, misalnya kamu menjelajah ke sana kemari, terus menemukan laporan tahunan yang tidak dari BEI, kan kriteria 2 nggak perlu. Kamu bisa dapat. Saya bisa tanya langsung ke perusahaannya, Pak. Saya bisa ke website-nya perusahaan itu. Ini loh, ini yang saya juga ingatkan, mudah-mudahan yang mahasiswa lain yang konsentrasi keuangan juga begitu. Jadi nggak harus kemudian listed dan delisted misalnya itu dimasukkan, lihat konteksnya. Ini tidak sedang mengkaji perihal apa namanya aktivitas di pasar modalnya atau di pasar saham khususnya. Tapi kan ini apa corporate action ya, Bu Elo ya. Itu. Jadi bisa saja ini tidak tergantung itu. Delisted, nggak masalah. Perusahaan pengakuisisi delisted, ya nggak masalah. Yang kamu butuhkan basisnya adalah laporan keuangan kok. Gitu. Nah, nomor 3, mungkin bisa jadi iya. Gitu ya. Perusahaan itu menerbitkan laporannya. Kalau enggak, ya saya nggak bisa analisis. Saya nggak bisa dapat data. Tapi ingat, dulu pernah saya punya pengalaman dengan mahasiswa juga yang begini. Jadi kriteria 3 ini diterjemahkan telah menerbitkan dan mempublikasikan, kemudian sebenarnya agak diberi penegasan dan bisa diakses secara gratis. Gitu. Jadi pernah saya tanyakan, loh kok ada yang nggak tersedia ya datanya ya, padahal itu perusahaan publik. Iya Pak, kalau saya akses saya harus bayar. Gitu. Itu nggak termasuk. Jadi itu dianggap sebagai tidak menerbitkan, padahal perusahaan ini menerbitkan. Kan ya, apa namanya? Tidak tersedia laporan. Sebenarnya tersedia gitu. Jadi tapi wah kalau berbayar ya. Nah, itu kalau gitu mahal Pak skripsi. Oh iya, kalau gitu ya tambahkan kriteria aja. Kriteria ketiga adalah memberikan apa namanya data secara gratis misalnya. Jadi nah itu siapa OPI. Jadi pikirkan kriteria yang sangat sangat operasional gitu. Jadi nggak mau beda dengan seniormu Pak yang dulu begini.
Ya nanti lah debat atau diskusikan dengan Bu Elo, Pak Tato. Saya yakin kan nanti kowe kan di backup. Iya, nek gak penting gak usah kan pasti Bu Elo bilang begitu nanti. Oke, kemudian yang gambar ini ya. Gambar analisis, gambar 1 tadi di tayanganmu ada. 2 lagi saya ada pertanyaan Bu Lili sebentar. Nggak Mumpung. apa-apa. Iya. Iya sudah Pak. Jadi itu ada gambar minus T-1 dengan T plus 1 ya gitu ya. Itu tekniknya begitu ya. Nah ini coba dibesarkan saja. Nah ya ada. Berarti yang pertama itu T-2 ke T-1 ya. Jadi 2 pasang gitu ya. T-2 dengan T plus 1 gitu ya. Terus T-2 dengan T plus 2 gitu. Ya. Nah, jadi T-1 nggak dibandingkan ya. Mboten, Bapak. Ya itu mungkin kalau menurut saya perlu justifikasi ya, kenapa harus T-2 gitu ya. Gitu kan. Alasannya mungkin Pak Hadi, selama ini perusahaan yang mau melakukan akuisisi mungkin ya. Ya. Kadang melakukan apa ya? Ening manajemen lah. Kita berharap kalau T-2 itu proses untuk perencanaan akuisisi itu kan membutuhkan waktu lama memang. Mohon maaf tadi bukan berarti earning management ya. Tapi kebijakan itu alasannya adalah perencanaan yang sangat matang sebelum T-2 itu kita anggap T-2 itu sudah ada wacana lah. Sehingga poin itulah yang kita harapkan jadi ukuran untuk membandingkan itu. Mungkin tadi memang Pak Hadi Paramu, saya juga berpikir tentang horizon waktu ya. Saya mungkin nanti harapannya bisa, memang kan sukses tidaknya sebuah akuisisi itu bisa 4-5 tahun ke depan lah. Kalau misalnya nanti si OP sepakat gitu, misalnya kita tarik agak ke belakang ya, Mbak, artinya lebih lama. Waktu akuisisi ini misalnya mulai 2010 ya, berarti nanti kita membandingkannya misalnya dengan -2 dan +5, +6, +7. Itu menarik itu. Karena selama ini kita kan nggak berani mengambil riset-riset selama ini kan sampai +5 aja gitu ya Mbak. Kalau kita mulai dengan misalnya kalau nggak terlalu +4, mulai +4, 5, 6, 7 gitu Mbak, 8 itu menarik. Jadi Mbak Opi itu enak, terus kita tarik ke sini ke 2020, harapannya 2020. Saya khawatir 2021 belum ada laporan keuangan. Ya belum. 2020 ke belakang gitu ya. Nanti kita tarik ambil 5 tahun sebelum 2020 berarti 2015 ya. Terus itu berarti T-2-nya bisa ya Pak Hadi, bisa 2010 lah. Saya pikir nanti 2010 sudah perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi sampai 2010. Terus kita bandingkan 2015. T-berapa? -2 ya, dari 2010 ke plus 2015, 16, 17, 20 itu menarik. Oke. Sama waktunya sama-sama 5 tahun, cuman geser waktu aja ya. Betul ya. Waktunya katanya Pak Hadi gitu. Itu selama ini yang mungkin baru akan. Nah, itu jadi Ciami baru. Iku jarene. Ciami. Challenge Bu, challenge. Cantik seperti Opi karena itu harapannya melanjutkan riset saya dulu pernah akuisisi gitu ya. Mungkin itu. Jadi nyambung. Jadi Bu Elok juga tertarik bimbingnya itu. Kalau iya Pak Hadi. Manggut-manggut. Ini iya, jadi mari lanjutan nih bisa publish iki. Nah, nanti itu, ditarik publish nang
internasional boleh lo engko Sip. mereworking Oke. mereworking. Iya. Nah itu, jadi kalau menurut saya jadi hal yang operasional gitu. Jadi ini, dan kalau boleh saya sumbang saran, nanti dimodifikasi tujuannya, yaitu melihat dampak akuisisi jangka pendek dan dampak akuisisi jangka panjang. Nah itu kan udah agak beda. Jadi kamu pisahkan, misalkan jangka pendek itu yang sebelum 5 tahun, ya. Itu yang seperti penelitian-penelitian yang kamu rujuk, dan yang jangka panjang yang kamu tambahkan itu yang setelah 5 tahun. Jadi beda enggak gitu? Apakah hasilnya sama, signifikan di 2 periode itu? Nah itu asik jadinya gitu, rame gitu ya. Alat analisisnya tetap itu sederhana, tapi diputar-putar. Jangka waktunya. Iya, kalau saya selalu pakai ilustrasi, kalau ada benda gini, ini ada benda kotak. Kalau dilihat dari situ gimana? Kalau saya lihat dari atas bagaimana? Dilihat dari bawah bagaimana? Itu jadi bentuknya lengkap gitu loh. Gitu. Ya. Terus kemudian yang terakhir dari saya itu ada di teks proposal, formulasi. Gini Pak Tato. Saya nyala ya. Ini mohon masukannya aja ya. Dia kan ambil data itu 2012 sampai 2016. Di 2012 mungkin cuma ada 1 yang akuisisi. Di 2013 mungkin ya cuma 4 misalnya ya. Nah nanti pembandingannya setelah akuisisi itu masing-masing cuma 2 perusahaan ke depan, atau perusahaan yang akuisisi itu diakumulasi sampai 2016. Kan periodenya nanti berbeda-beda. Jadi kalau yang 2012 akuisisi, maka kalau ke 2021 kan bisa 8 tahun setelah akuisisi. Ya kan? Kemudian yang 13 7 tahun setelah akuisisi. Ya. Memang itu banyak ya. Tapi kalau kesimpulannya hanya untuk melihat dampak akuisisi apakah bisa meningkatkan kinerja, itu saya kumpulkan misalnya cuma 1 aja. Jadi sebelum akuisisi sampai 2016 itu dianggap sebagai 1 sampel. Jadi distribusi rata-rata. Kemudian dibandingkan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi bukan per 1 perusahaan, misalnya kayak Mandiri gitu ya, diamati apakah 1 tahun setelah akuisisi, 2 tahun setelah akuisisi. Ya. Cuma kasus ini periodenya berbeda-beda itu perusahaan itu kan ya Pak Adi ya. Ya. Jadi kumpulan sampel yang dimaksud Mbak Opi itu kan mungkin 2012 cuma ada 4. 2013 dapat 5 misalnya ya. Itu gimana Pak? Kalau menurut saya itu satu cuma kita ingin mengetahui dampak daripada kebijakan akuisisi itu terhadap kinerja. Sehingga sampelnya itu adalah distribusi sampling harga min yang dikumpulkan 2012 sampai 2016. Kemudian baru kalau mau semuanya ini kemudian baru di counter sama 1 tahun setelah, 2 tahun setelah, 3 tahun setelah, 4 tahun setelah. Gimana Pak Adi? Kalau bayangan saya itu gitu. Jadi itu merupakan sampel-sampel min ya, kumpulan min daripada perusahaan akuisisi yang digabung sebelum dan setelah. Gitu. Nanti ada 1 data kalau begitu Pak. Iya, jadi 1 data min. Kita hanya mengamati, menurut saya ya, mengamati kebijakan akuisisi, bukan perkembangan perusahaan secara 1 per 1. Menurut saya Pak Tato,
konteksnya kan kita ini ingin melihat satu persatu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan itu sukses tidaknya gitu ya. Kalau proses min berarti kan itu bisa aja perusahaan tertentu itu karena tadi kita merata-rata ya, kita nggak bisa mendapatkan aslinya gitu ya. Memang nanti proses statistik itu kan nanti juga melihat perbedaan itu secara rata-rata, tapi dari masing-masing kejadian gitu. Lebih akurat ya, lebih real kelihatannya. Kalau mengamati itu mungkin simpulannya kurang tepat menurut. Kalau mengamati itu ya satu perusahaan saja gitu. Jadi tidak nanti di simpulannya enggak untuk generalisasi ke depan. Bahwa kebijakan akuisisi itu memang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja. Karena ini sampel itu ya. Maka enggak bisa kita itu satu persatu. Menyimpulkan itu merupakan proses satu persatu. Karena itu average dari sampel yang kita ambil. Ya. Menurut saya kalau gitu loh, Adi ya. Atau kalau menurut pandangan saya, kalau misalkan di periode 2016 terus di rata-rata, kemudian dibandingkan dengan yang plus 1 atau plus 2, itu jadi nanti akan hanya ada satu data ya, data rata-rata sebelum satu dan satu data sesudah. Kalau menurut begitu, menurut saya jadi tidak urgen untuk diuji hipotesis gitu. Iya, uji hipotesis studi kasus tadi. Iya, terus eman-eman juga karena yang dilihat adalah ini dalam gelondongan besar ya gitu. Itu. Terus kelemahan kedua mungkin Pak Tato berkaitan dengan ini ya, beda ukuran kemudian disamakan rata-rata. Karena asetnya atau ROA-nya misalnya dirata-ratakan gitu ya. Meskipun memang ROA sudah sifatnya relatif ya. Gitu. Tapi kan daya profitabilitas perusahaan dengan aset kecil dengan aset besar itu kan berbeda juga ya. Itu jadi terabaikan. Nah, hal yang menarik sebenarnya, Bu Elo, mungkin ini bisa dijadikan wacana juga ya. Kenapa sih kita pakai uji beda? Kenapa kita tidak plotting saja, misalkan bikin tren ROA gitu ya, 1 tahun sebelum akuisisi atau bahkan mungkin juga T-2, T-3 hingga T-sekian, T+sekian, sorry. Jadi dibuat grafik aja gitu. Kan kita inginnya adalah peningkatan gitu. Maksud saya tidak perlu ribet misalnya untuk diuji. Tapi tetap dari hasil beberapa ini. Iya, Bu Elo. Iya. Mungkin Bu Elo. Ini kan itu mungkin masuk penjelasan deskriptif Pak Adi. Iya. Jadi grafiknya itu bisa jadikan statistik deskriptif ya Pak Adi. Ya. Realnya yaitu tes hipotesa itu. Tes hipotesis, betul. Ya. Nah, mungkin yang perlu hati-hati Pak Tato itu overlapping. Nanti di deskriptif menyimpulkan, oh ini naik gitu kan. Di inferensial, oh tidak beda. Tidak terbukti, tidak berbeda. Itu kan conflicting ya nanti. Enggak, maksud saya kita menggunakan pendekatan statistik deskriptif saja, enggak ada salahnya dengan cara itu tadi, misalkan untuk setiap rasio diplotting garis trennya. Nah, mungkin, ini yang saya petik dari idenya Pak Tato tadi, bisa jadi efek akuisisi itu terjadi secara berbeda-beda. Iya, memang. Saya yakin kan sektornya banyak ini ya, Opi ya. Beda sektornya, perbankan sama manufaktur. Perbankan ada, kemudian apalagi gitu ya. Katakan ada 3 gitu. Maka akan ada 3 hasil yang berkaitan dengan sektor itu. Ternyata kalau di perbankan itu, misalnya nih, tahun ketiga sudah melejit. Boleh Pak Hadi gini aja. Tapi saya tidak, tadi mungkin Pak Tato memang bisa sih diangkat itu kasus per kasus gitu ya. Kalau studi kasus lah.
Tapi karena OPI sudah mengambil sampel, saya rasa nanti tinggal mengklasifikasi kelompok keuangan, lembaga keuangan sama misalnya manufaktur. Sehingga nggak Ya, terlalu berbeda gitu Pak Hadi. Untuk ya, melihat tren perubahannya gitu ya. ya, ya. Dari memang di tahun keberapa sudah berbeda misalnya. Nah, gitu ya. Jadi berbeda itu kan kalau dari 2 titik aja Bu Elo ya. Sebelum Nggih. misalkan di level ini, sesudah di atasnya. Itu kan kita langsung bisa katakan berbeda. Jadi Lah, itu nggih, Pak pendekatan Hadi. deskriptif. Ya. Nah, Anu, maksud saya challenge kayak gini juga penting gitu. Jadi nggak usah rumit-rumit. Statistik deskriptif itu simple. Mungkin kalau OPI kuliah itu adalah kuliah statistik 1, tapi statistik 1 itu bermanfaat ternyata untuk menyelesaikan masalah gitu. Menarik kesimpulan gitu. ini pendapatnya lagi Pak Hadi. Hei, Enggak, persoalannya kan ini periode sampelnya perusahaan ini tahunnya kan berbeda. beda-beda, betul ya Iya tadi. kan? Jadi kan kemudian ada tahun 2012. Ya, Kalau yang mengakuisisi tahun 2012 tentunya kan 8 tahun itu dia. Kalau ke 2020. oh iya Tetap Pak ngambil Tok. 5 Iya. tahun. Jadi Iya, kan iya. berbeda-beda itu. Nah, ya Pak kan? Toto, Pak Halo, Toto, ya. kalau menurut saya pakai visualisasi ini, jadi apa namanya, bukan tahun realnya, tapi T+2. Jadi T+2-nya perusahaan yang mengakuisisi di tahun, 2012. nah itu berbeda dengan yang 2016. 2015. Nah, ya, Ya, betul ya. Pak Hadi. Gitu Ya. Pak Tato. Jadi Enggak, iya, kita jadi jumlah perusahaannya itu beda ya, nggih, masing-masing itu ya. Ya, Oh, beda, gitu, artinya gitu. beda. Ya. Nah, jadi kita tidak orientasi pada tahun Masehinya, tapi berapa tahun eventnya. setelah eventnya. Cuman kalau misalnya Pak Hadi ya, di pooling gitu ya, di pooling. Ya. Jadi ya yang satu-satu itu jalan ya. Kemudian di pooling 2016 kan ketemu misalnya 32 perusahaan itu yang melakukan akuisisi ya. Banyak ya. Misalnya. Nah, misalnya. Ya, Okay. Mbak Opi berapa Mbak Opi? Iya, Mbak Opi berapa, Mbak Opi? 25 Ibu Bapak. 25. 25 perusahaan nggih. Yang terakhir 25. tahun berapa, Mbak Opi? 16. Tahun 2016 nggih, benar. Oh iya. 25 lumayan. Sampai lumayan. kecil ya. Pak Tato, rencana kita geser aja kalau memang sepakat horizon waktunya itu melihat wacana yang baru gitu ya. -4 + 5 sampai +8 lah. Atau gitu ya Pak Hadi, nggak sampai. Ya, Nah, ya. jadi periode waktu berarti Mbak Opi mungkin ngambil nanti terakhir 2010 sampai 12 lah. Itu yang kita ambil challenge-nya ke depan mulai +4, +5, +6, +7, +8 lah. Nyata nggak Pak Hadi? Mungkin atau kita tarik dari 2020 Pak Tato yang terbaru ke belakang ya. Nanti ngambil terakhir berarti eventnya kapan akuisisi gitu Pak Tato. Ya. Sehingga Ya. berbeda dengan riset-riset saya dulu gitu ya. Nah, itu. Sampai +5. Bagus. Mahasiswanya belok melebihi belok. Iya. Memasuki itu memasuki memaksakan lah keinginan pribadi, jadi datai OPI yang melakukan gitu. Iya, kita paksa-paksain aja. Kan gitu ya. OPI, kalau saya ada di sisi kamu yang penting prinsipnya baku halal katanya orang Sulawesi ya. Kamu halal ke belok halal ke kamu, jadi enggak apa-apa. Tapi kalau belok nyarankan mundur terus kue gerundel itu enggak baku halal, tidak saling halal. Belok halal, kamu enggak gitu loh. Jangan sampai seperti itu ya. Ini kan sama, enggak memberatkan, cuman waktunya itu ya, sebenarnya sama-sama mencarinya. Ngopi. Ya. Apalagi kalau belum nyari Bu Elo ya, sekarang belum mulai gitu. Ini yang penting juga itu. Jadi sebelum proposalnya didek, jangan bergerak dulu, jangan banyak bergerak gitu. Jadi setelah didek, nah perkembangannya seperti sekarang ini gitu. Oh tambah, oh kurang gitu kan.
baru bergerak. Biasanya terus berkeberatan karena wah sing wingi tak kumpulno sing selawe jadi gak kanggu. Opi anu sudah nyari Opi. Tapi saya yakin mungkin Pak Hadi kalau nyarinya laporan keuangan di 2021 gitu ya, itu yang Bisa ya. itu kan plus 5-nya rencana OPI 2020 lah. Ya, 2020. Nanti di delete yang lain-lain ya. Kan kita rencana nanti agak sebagian bisa masih dipakai. OPI kemarin udah nyari datanya. Sampun, Cuman Bu. sudah itu cuman sampelnya aja, belum ngambil laporannya. Nggih. Oh, Oh. Belum, sampel masih bisa digeser. Oke, ya. Kamu belum banyak lah yang ini ya. Nggih, belum. Mau Ya. Opi, kalau mau ya nggak apa-apa. Nanti Bagus kok kalau untuk kebaikan bagus. mau ya Opi. Oh, ada Saya yang rasa bimbing. Mau Iya, Ibu, iya. terima Ditulungi kasih Bu Elo sarannya. kok. Iya. Ditulungi. Yang terakhir yang dari saya Opi yang tadi ini formulasi hipotesis itu ada di proposalmu. Saya kira mungkin tidak formulasi itu yang pertama tidak mencerminkan uji hipotesis berpasangan, ya. Tapi itu uji hipotesis satu sampel itu. Maka kamu tidak bisa pakai notasi beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0. Yang sama dengan 0 itu aja sudah salah itu ya. Karena parameternya kan tidak sama dengan 0 gitu. Jadi aja dikebiawi ya. Jadi oh ini podo karo regresi, diambil hipotesisnya tempel di situ, bukan ya. Tapi kamu harus kontekstual dengan uji yang ini gitu yang kamu akan lakukan. Tunjukkan 2 sampel gitu ya. Sampel sebelum dan sampel sesudah. Nah, menotasikannya dalam bentuk redaksi matematis seperti apa? Itu tidak seperti yang kamu tulis sekarang gitu ya. Ada di statistik itu Mbak uji sampel berpasangan ya. Uji Ah, sampel iya. berpasangan ya. Itu. Nggih, Bu. Nggih. Ya. Saya appreciate yang back to basic seperti ini. Jadi tidak usah pakai model-model yang kompleks. Wis balik ae wis statistik deskriptif, statistik inferensial gitu. Mantep kayaknya. ANOVA gitu Bu, Ella, Bu Lili ya dulu itu kan jadi betul. ya alat favorit ya. Coba kita balik ke zaman retro dulu, zaman jadul. Iya, zaman Bisa dhisik nggak ya. anak sekarang pakai ANOVA? Pol pakai regresi Pak. Dulu Pol pakai regresi pangkat Ya, 1. iya itu ya. Sekarang udah advance itu yang mungkin satu tren bagus ya. Tapi coba back to basic bisa nggak ini? ANOVA itu keren loh. Iya, hasilnya gitu. Wah, itu. Mantap ya. Nah itu yang lain ini mudah-mudahan teman-temannya audiens ikuti. Nah itu oh iya ternyata anak selera baru ini para dosen pembimbing ini. Nah, selera ini deskriptif juga cocok ini ojo sing komplek-komplek ae. Betul. Jadi OPI nanti direksional ya, hipotesisnya nanti 2 sampel sebelum sesudah, tapi arahnya enggak sama dengan lagi, lebih besar atau lebih kecil ya Pak Hadi. Yang dituju kalau lebih baik berarti lebih efisien itu harus lebih besar, atau kalau nanti mengenai biaya harusnya lebih kecil gitu ya Pak Hadi. Ya, kan arahnya itu tergantung ya. Ya. Oke, monggo Bu Lili. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya ya Mbak Opi ya. Untuk ini ya, karena sudah banyak dibahas oleh Pak Hadi tadi, kita ya sudah ikut sama-sama menyimak juga ya. Ini untuk latar belakang mungkin saya menambah sedikit aja ya, karena sudah dibahas tadi. Untuk ini Mbak, latar belakang yaitu tadi yang terkait dengan yang sudah dibahas oleh Pak Hadi tentang era digitalisasi ya. Itu kamu ngomong cek wah ini sampai 2 halaman ya. Ini mana yang maunya ini ya, CEO maunya nyambung ke situ ya. Jadi ojo akeh-akeh perlu diringkes saja. Yang ngapain sampai cek wah ini sampai 2 halaman 3 halaman ya. Itu bisa kan diringkas ya Mbak ya dengan bahasamu saja ya. Ya saya sih meminta ringkas saja, sederhana ya. Kemudian juga di latar belakang, masih di latar belakang itu
Kalau saya sih kamu fokus pada akuisisi, nggak usah mau merger. Merger adalah nggak usah sudah ya. Langsung akuisisi yang maunya ya sesuai dengan judul ya. Nah kalau mau ngomong ini restrukturisasi ya sudah di kajian teori saja. Jadi akuisisi, merger, konsolidasi itu nanti dibahas di teori ya. Gitu ya Mbak ya. Untuk di latar belakang yang fokus pada akuisisi saja. Pengertiannya itu apa dan mengapa itu dilakukan oleh suatu perusahaan ya. Gitu ya Mbak. Kemudian ini apa mau ya tentang untuk kajian empiris ya Mbak ya. Karena memang kan tujuan akuisisi itu adalah memperoleh sinergi ya, dari penggabungan itu muncul sinergi. Nah, saya itu pengen ya tahu ya, sebetulnya mungkin kamu sudah membaca-baca dari hasil penelitian sebelumnya, munculnya sinergi itu dari penelitian sebelumnya itu setelah tahun keberapa dari akuisisi itu. Mungkin di pembahasan mungkin muncul itu, enggak hanya berbeda, tidak berbeda gitu aja ya. Tapi munculnya sinergi itu tahun keberapa? Enggak mungkin kayaknya kalau 1 tahun setelah akuisisi kayaknya belum ya. Ya Mbak ya. Nggih, belum Bu. Belum Rata-rata ya. itu di atas, nggih belum. Di atas berapa Mbak? Di atas berapa tahun? Di atas 3 tahun Ibu. Oh gitu ya Mbak. Sudah kamu baca ya Pak? Pilah-pilah gitu ya, bagus. Nggih, sebagian begitu. Nggih. Oke, jadi ya minimal 3 tahun gitu ya Mbak ya. Sudah muncul sinergi ya. Nggih. Itu dari saya, Pak Hadi, Bu Elok, dan Pak Tato. Terima kasih Bu Lili. Ya. Terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bapak Hadi Paramu dan Ibu Lili Farida atas pertanyaan, kritik, dan saran yang telah diberikan. Kemudian saya persilahkan kepada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota untuk memberikan tanggapan. Yang pertama kepada Ibu Dr. Elok Sri Utami MSI selaku dosen pembimbing utama, dipersilahkan. Baik, terima kasih tentunya. Alhamdulillah tadi beberapa penguji sudah memberikan banyak masukan ya Mbak Opi. Selamat Mbak Opi melanjutkan riset saya. Saya lihat kok mensitasi punya saya Pak Hadi. Saya lihat bersyukurlah, itu anak berbakti namanya. Iya. Meningkatkan rating pembimbingnya. Begitu, maksud saya gitu. Berbalas saya sekarang suka nge-share. Iya, lihat-lihat mungkin dilihat di Google Scholar ada mungkin riset saya, mungkin ada yang tertarik bisa direplikasi menjadi keterbaruan yang lebih baru. Tadi Pak Hadi juga sudah memberi masukan tentang horizon waktu gitu ya. Yang mungkin Mbak Opi kemarin kita belum setting itu gitu ya. Mudah-mudahan dari tambahan tadi kita bisa setting yang lebih baik lagi gitu ya. Yang penting nanti tidak memberatkan Opi. Opi bilang aja katanya halal bagi Bu Elok, halal juga bagi kamu gitu ya. Jangan sampai Bu Elok tendensius ya. Pengennya riseting kok diangkat nang artikel ya, publikasi sing internasional tapi memaksakan ke mahasiswa. Biasanya kita bagi-bagi lah. Bagi-bagi kalau tambah pinter itu. Mbak Opi tambah pinter. Betul. Ya Bu Lili dengan maksud Bu Elok gitu ya. Bu Elok dorong aja teko mburi gitu ya. Nah, jadi tadi beberapa hal yang saya tangkap, horizon waktu nanti kita ubah, kemudian direksional jelas itu tadi hipotesisnya nanti satu arah, Mbak. Kemudian latar belakang mungkin tadi sudah dikupas oleh Pak Hadi dan Bu Lili gitu ya. Mungkin Opi memang pinginnya, saya melihatnya itu melihat fenomena hingga terakhir itu wacananya memang semakin gencar gitu, apalagi di masa digital, era digital atau justru di terakhir ini memang banyak orang melakukan akuisisi dengan maksud untuk memperoleh sinergi mungkin tadi ya. Cuman terlalu banyak dan era kita mungkin karena tadi
horizon waktunya itu kita mau mengambil lebih lama untuk membuktikan benar tidaknya akuisisi itu menimbulkan sinergi, kapan sih sebenarnya saat yang perubahan itu terjadi gitu ya, yang berbeda gitu ya. Oh ternyata tahun ini berbeda. Itu sudah mulai berarti ada sinergi gitu. Maksudnya gitu ya Mbak Opi. Jadi nanti latar belakang coba sedikit saja yang tentang itu, tapi lebih fokus ke hal-hal apa sih sebenarnya, kenapa sih akuisisi itu penting dilakukan atau dibuat oleh perusahaan gitu ya. Nah itu aja mungkin dari saya, Opi. Makasih kepada para penguji. Sama-sama Bu Ella. Monggo, saya kasih waktu Pak Tato. Indarto. Tuh, mau ngasih apa nih? Kita Bu Profesor udah ngasih panduan. Jangan gitulah Pak. Saya ini kan ingin ya, mengikuti Pak Hadi sama Pak Tato. Ya. Ini juga. Ayolah. Jadi itu ya. Ya, saya juga menekankan aja ya, yang dikemukakan Pak Hadi sudah lengkap, kemudian Bu Lili tadi juga ya latar belakang ya. Cuma Mbak Opi saya anukan juga ya, saya mengamati berita-berita digital itu ya. Cuma untuk wawasan aja Mbak Opi ya. Itu analisa fundamentalnya gagal Mbak Opi. Jadi bank digital itu sebetulnya rusak fundamentalnya itu. Cuma dengan berita dia mengadakan akuisisi apa listing ya, menjadi nilainya melonjak naik berlipat-lipat. Tapi itu ada anomali kalau dinilai dari fundamentalnya, coba diamati ya Mbak ya. Itu negatif semua itu. ROI negatif, negatif. Tidak berkorelasi dengan pertumbuhan harga sahamnya, dengan kinerjanya. Begitu juga nanti kamu jangan kaget bahwa orang yang mengakuisisi itu kan nggak mesti sukses ya. Ya kan? Begitu mengakuisisi bangkrut banyak itu ya. Ya, nggak mesti dia naik, siklusnya nggak mesti naik ya. Bisa jadi tambah nyungsep ya. Karena ada orang mengakuisisi itu yang sakit-sakit, biasanya yang sakit diambil, dia nggak tambah, nah ya nggak tambah penyakitnya malah tambah sehat, nulari, malah nulari, ya. Mati terus. Itu kamu nanti penjelasannya itu kok ngene ya. Teorinya kan memang idealnya ya bahwa akuisisi itu lebih bagus ya. Tapi data nanti nggak ngomong begitu ya, kayak misalnya promosi ya positif meningkatkan penjualannya ya kan. Kalau itu terjadi kan nggak ada pekerjaan bangkrut ya, dipromosikan semua naik ya. Jadi nanti kamu menurut saya kalau ada yang anomali nggak usah dalam tanda petik disesuaikan gitu ya, dinyatakan aja apa adanya gitu ya. Betul, setuju. Itu yang menarik malah ya Pak Tato. Iya, untuk memotret betul. Itu aja mungkin tambahan dari saya ya Mbak ya. Selamat terima kasih Pak Adi, Bu Lili. Pak Tato. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya ini tergantung Bu Prof ini, Bu Prof sama Bu Ella wis. Saya nunggu Pak Tato. Penyakitnya sama Pak Adi ya. Penyakit lama. Monggo silakan. Kalau tinjauannya Pak Tato ini praktikal, iya betul, memang menarik mesti. Menarik itu. Iya. Jadi itu harus dicatat ini sama moderator oleh presenter ini catat. Iya dulu fakta. Saya garis bawah yang terakhir yang sampaikan Pak Tato. Jadi yang anomali pertahankan. Iya betul. Jadi editing. Justru itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Bahwa rasio tertentu mengalami penurunan dan tidak terbukti ada perbedaan. Harusnya hipotesisnya meningkat malah tidak signifikan. Nah, kenapa? Karena memang ternyata tidak berbeda ataupun justru terbalik. Gitu. Harusnya meningkat ternyata itu
Ya. menurun gitu ya. Baik, cukup sudah. Sudah cukup Mbak moderator, gimana? Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Elo dan Bapak Tato atas tanggapan yang telah diberikan. Baiklah, kini tibalah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan. Saya Kusmaningrum selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Saudari Opi Melania Sukma atas terlaksananya seminar proposal pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kedepannya nanti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imania, terima kasih Pak Hadi. Uli, Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih ya. Sudah mengisi Terima kasih Bapak. Rekamannya bisa di-download ya, bisa di-share ke kami berempat ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai terima kasih ketemu Bapak di Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tato. Ya Bu, boleh. Selamat Opi. Terima kasih teman-teman yang hadir. Selamat revisi. Aku izin live ya. Ya, terima kasih. Pak Nono, saya izin live nggih? Pak Nono. Langsung metu nggak apa-apa ta iki? Oke. Bani ki awak dhewe live oleh kan? Mbak, awakmu nge-screenshot sing hadir sopan enggak? Oh, ya wes, Mbak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dok. Mbak Opi. Nggih, Waalaikumsalam Bapak. Bu Oh, Isti. selamat. Nggih. Ya, Dok. Bu Isti nih. Yang lain sudah Oh, semua. nggih. Yang lain sudah semua. Nggih sampun. Nggih sampun niki wau sampun di akhir Ibu. Oh iya ya, nggak apa-apa. Bu Isti sebentar aja Nggih. ya. Nggih, Ibu. Coba 5 menit kamu sampaikan ini aja tujuan sama alatnya ya. Kerangka konsep sama Nggih, alat. Ya. Singkat-singkat aja, Dok. Nggih. Nggak usah Bentar, presentasi, nggak apa-apa, Dok. Sampaikan aja. Nggih, sebentar nggih Bu Presentasi saya. juga nggak apa-apa, sebentar, tapi 5 menit isi ada rapat lagi. Apakah sudah terlihat nggih Bu? Coba dibaca judul, tujuan, metode, Dok. Nggih. Nggih Bu. Untuk judul penelitian saya ini analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Studi pada perusahaan pengakuisisi tahun 2012 hingga tahun 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Suaranya kurang keras ya, Dok. Coba agak dekat Oh, kamu. nggih. Nggih. Ini saya langsung ke metodenya, nggih, Bu. Ya, Dok. Nggih. Judulnya tadi coba ulang, tadi Bu Isti nggak dengar. Oh, nggih. Untuk judul penelitian saya, analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Studi pada perusahaan pengakuisisi tahun 2012 hingga tahun 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini kerangka Untuk kerangka konseptualnya ya. konsep, nggih. Seperti ini, Bu. Kurang lebih saya Oh, mengkalkulasikan eventnya ya, terlebih dahulu. akuisisi ya, Dok ya. Nggih, benar, Ibu. Ini yang akuisisi kapan sampai kapan yang diambil sebagai sampel? Yang perusahaan pengakuisisi pada tahun 2012 hingga tahun 2016. 12 sampai 16 ya, Dok ya. Oke. Oke, benar. Sudah pernah dilihat kasar-kasar berapa perusahaan? Untuk sampelnya sendiri 25 perusahaan, Ibu. 5 perusahaan. 25. 25. Berapa, Dok? perusahaan. Kurang 25 keras suara perusahaan. ya. 25 Yes, perusahaan, Ibu. 5 Nggih. perusahaan ya. Ya, oke. Sanes, Ibu. 25 perusahaan. 25 ya. Heeh. Suaramu kok anu apa 25. anunya Bu Isti ya yang enggak anu nih. Suaramu enggak jelas belas. Oh, bentar saya pakai earphone dulu nggih, Bu. Ya, coba. Nggih, apakah sudah terdengar, Bu? Prof. Isti? Apakah sudah terdengar nggih, Prof? Ya, Dok. Nggih. Jadi untuk sampelnya sendiri terdiri dari Langsung anu, Dok. 25. Rasio likuiditasnya itu apaan aja? Current rasio ya. Nggih, benar. Current ratio, Bu. Untuk rasio profitabilitasnya saya menggunakan ini. Untuk rasio profitabilitasnya saya menggunakan return on asset ratio atau ROA. Untuk rasio solvabilitasnya saya menggunakan
debt to equity ratio. Untuk rasio aktivitasnya saya menggunakan total asset turnover ratio, dan untuk nilai Alasannya perusahaannya apa, saya Dok? menggunakan dalam Mbak alasannya apa? Mengapa itu yang dipilih? Karena melihat penelitian-penelitian terdahulu itu untuk mengamati kinerja perusahaan setelah melakukan akuisisi menggunakan rasio-rasio tersebut, Ibu. Selain itu berdasarkan teori di mana untuk melihat nilai perusahaan salah satunya adalah dengan cara menggunakan rasio pasar, yakni salah satunya price to book value ratio. Seperti itu, Ibu. Oke, langsung metode penelitiannya, Dok. Oke. Berikut, Ibu, untuk metode penelitiannya sendiri, saya di sini menggunakan uji beda, di mana bentar, Ibu, loading. Di mana jika data berdistribusi normal, saya menggunakan uji Parrot simple t-test, dan di mana jika data tidak berdistribusi normal, saya akan menggunakan uji Wilcoxon sign rank test. Seperti itu, Ibu. Namun tadi terdapat masukan dari Bapak Hadi, bahwasanya nantinya saya menggunakan statistik deskriptif seperti itu. Jadi akan saya diskusikan dengan pembimbing saya, begitu, Ibu. Oke. Nggih. Kenapa sampai 2016, Mbak? Nggih. Jadi pertimbangannya apabila saya menggunakan data perusahaan pengakuisisi di atas tahun 2016, maka saya tidak mendapatkan data yang cukup, Ibu, karena di sini saya membandingkan kinerja perusahaan antara 2 tahun sebelum akuisisi dengan 5 tahun setelah akuisisi. Seperti itu. Berikutnya, Dok. Nggih. Berikut merupakan jenis penelitiannya penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode komparatif. Ini kan ada pengujian hipotesis ini, Dok, ya? Nggih, Ibu. Kurang tepat itu, Dok, ya? Ini kan ada hipotesis testingnya, ya? Ada uji hipotesisnya, ya? Mungkin hipotesis testing itu, Dok, ya? Ininya jenisnya? Niki, Bu. Enggak, bukan. Jenis penelitian ini kan metode analisis datanya. Oh, nggih. Jenis penelitian itu, Dok. Berarti yang ada eksplanatori. Oh, jenis penelitiannya, nggih. Oh, nggih. Nanti dicari yang lebih penelitian tepat. saya ini. Nggih. Ya, cari yang lebih tepat itu. Kalau deskriptif kan seolah-olah tidak ada pengujian hipotesis, padahal punyamu kan ada, ya. Bahwa ada perbedaan. Ada. Ya, nah itu ya. Coba dicocokkan dengan itu. Oke. Jadi Ya, untuk terus, jenis penelitiannya, nggih, Bu? Ya. Terus mananya? Rumus-rumusnya coba. Rumus. Nah, tadi. ROA, CR ini ya. ROA-nya? ROA apa ROE? ROA, ya, Bu. ROA. Oh, kamu ada yang salah tadi. Kamu pakainya ROE di depan. Dibagi ekuitas kamu. Apa tadi ya? Oh, DER-nya DER itu ya? Iya. Nggih, Ibu. Benar, DER. Oh, iya sih. Iya benar. Itunya ROA ya, benar ya? Nggih, benar. Modal sendiri itu sekarang ekuitas kayaknya istilahnya ya. Oh, nggih. Ya, Total sesuaikan ekuitas sendiri. Istilah terbaru ya, Dok. Ininya kan ekuitas itu. Kepanjangannya ekuitas. Ini kan debt equity ratio. Ekuitas sudah jadi bahasa Indonesia ya. Diganti aja ya. Total utang dibagi total ekuitas gitu ya. Mbak. Baik, Ibu. Ya. Ya, terus Mbak. Terus Mbak. Nggih, baik. Satu. Ya. Terus? Mencari nilai buku bagaimana caranya, Dok? Mencari nilai buku. Nah, ini harga saham Total jangan equity. harga saham, Dok.
Harga saham per lembar, harga per lembar saham ya. Karena nilai bukunya kan per lembar. Cari nilai saham buku per lembar. Cari nilai Mencari buku nilai bukunya total equity dibagi jumlah saham beredar, Ibu. Iya, benar ya, dicantumkan tapi rumusnya ya. Oh, nggih. Di bawahnya begitu nggih, Bu? Ya, nah, Mbak. Nggih. Dari Bu Isti ya, Dok, tolong diperbaiki tipe-tipenya ya. Terus baik, Prof. Isti. Terima kasih. Kalimat dimulai kata dalam, enggak boleh ya. Oh, nggih. Nggih, baik. Terima kasih nggih, Prof. Isti. Ya, gitu aja dari Bu Isti cukup udah. Ya, semoga lancar. Ya, amin. Terima kasih, Prof. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Enggak. Apa itu? Loading. Aku ngomong Pak Nono ya. Pak Nono, saya izin live. Saya izin live nggih. Ya, iki wis on mic ket mau saya. Pak Nono. Apa otomatis ya? Mbak Bapak ditinggal ngono. Kamu wis live.